Oke, selamat siang semuanya. Kenalkan, nama saya Luis Fernando. Kali ini saya akan membahas tentang apa itu gizi seimbang dan berikut penyusunan menunya. Dalam skala status gizi adalah suatu kondisi tubuh sebagai akhir dari keseimbangan antara makanan, zat gizi yang masuk ke dalam tubuh, dan kebutuhan tubuh yang akan zat gizi tersebut. Untuk menu dari makanan itu sendiri pasti terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, serta mineral. Dan dari kelima komponen tersebut, pasti ada sebagai sumber energi, sumber pembangun, dan sumber pengatur. Di antaranya, ada dalam makanan pokok, lauk pauk, sayuran, buah, dan lainnya. Untuk menu makanan itu sendiri, yang dikatakan seimbang dalam ukuran atau besar porsi, sebagai dasar atau patokan untuk makanan sehari. Untuk dari segi makanan pokok bisa disebut bisa kita contohnya sebagai nasi atau penggantinya seperti kentang, ubi, dan lain sebagainya. Untuk lauk hewani bisa seperti daging atau unggas dan ikan dan lain sebagainya. Untuk lauk nabati sendiri itu ada tempe, tahu dan sebagainya. 4 gelas daging. Untuk dari satu porsi tersendiri itu dengan 100 gram. Kalau kita utarakan dengan 1 gelas, dengan buah 1 porsi dengan 100 gram, yaitu kita ambil contoh dengan 1 buah pisang, susu, gula, dan minyak, 1 porsi setara dengan 10 gram, dan 1 porsi setara dengan 5 gram. Kalau kita hitungan dengan 1 sendok makan, untuk takaran 10 gram, yaitu 1 sendok makan. Untuk 5 gram tersendiri, setengah sendok makan. Untuk dari pedoman gizi seimbang itu ada 3 sumber, yaitu sumber zat tenaga, pengatur, dan pembangun. Kalau untuk zat tenaga sendiri seperti padi-padian, umbi-umbian, tepung-tepungan. Untuk dari sumber zat pengatur sendiri seperti sayuran dan buah. Untuk sumber zat pembangun seperti kacang-kacangan, makanan, dan hasil olahan lainnya. Untuk menu dan perencanaan menu. Menu tersendiri adalah rangkaian dari beberapa hidangan atau masakan yang dihidangkan dan disajikan oleh seorang atau sekelompok seorang yang setiap kali makan. Kalau untuk perencanaan menu tersendiri, yaitu serangkaian kegiatan atau penyusunan hidangan dalam variasi yang sesuai dengan manajemen penyelenggaraan makanan di institusi. Fungsinya melaksanakan asupan zat gizi esensial dalam hidangan, variasi dan kombinasi hidangan dalam diatur, menu sesuai biaya, dan tentunya waktu dan tenaga dapat dihemat. Untuk perencanaan menu itu sendiri, ada beberapa faktor pastinya yang mempengaruhi. Yang pertama, kecukupan gizi, peraturan institusi, kebiasaan makan, macam dan jumlah klien, fasilitas, pegawai, macam-macam pelayanan, muslim, iklim, dan keadaan pasar, serta biaya perencanaan menu. Untuk penyusunan menu siklus itu sendiri, ada faktor-faktor yang mempertimbangkan dalam menyusun menu itu sendiri. Yang pertama, menghindari pengulangan, yaitu pengulangan penggunaan bahan pokok. Yang kedua, pengulangan penggunaan warna. Yang ketiga, pengulangan bumbu. Untuk rasa dari hidangan itu sendiri ada berbagai macam tentunya, manis, asam, gurih, asin. Yang ketiga, untuk tekstur hidangan bervariasi, diantaranya kekenyalan, kekentalan, kekenyahan. Yang keempat, teknik pengolahan. Nah, teknik ini bervariasi lagi, semisalnya bakar, rebus, kukus. Di sini saya akan menampilkan 2 menu dengan perbandingan jam makan yang sama. Tetapi di sini kita bisa lihat di menu hari pertama itu terlihat di sini kita memakai daging cah bombay. Tapi di hari kedua kita menggunakan pepes ikan dori di jam makan pagi. Untuk dari segi nabatinya kita menggunakan di hari pertama menggunakan perkedel tempe, dan di hari keduanya kita menggunakan rolade tahu. Nah, kalau untuk sayurannya, untuk di hari pertama, kita menggunakan sop pancawarna.
Tentunya di situ ada kentang, ada wortel, ada buncis. Kalau untuk di hari kedua ada sup kimlo. Salah satunya ada bihun, ada jamu, dan lain sebagainya. Untuk bahan tersendiri juga harus diperhatikan. Di hari menu pertama, kita menggunakan pisang. Di hari kedua, jelas tidak boleh pisang dan semangka yang kita pakai. Untuk di snack tersendiri, kita juga harus benar-benar memperhatikan. Seperti di snack di hari pertama ada bolu keju dan teh manis. Dan snack di hari kedua, walaupun dia beda rasa, tetapi tidak boleh dalam kue bolu juga. Tetapi kita harus rubah bentuk, yaitu kue talam dan teh manis. Untuk dimakan siang, untuk hewaninya saya pakai ayam Hainam. Di hari kedua ada telur asam manis. Untuk di hari nabatinya saya pakai sop tahu, dan untuk di hari kedua saya menggunakan tempe panggang. Untuk sayurannya cah brokoli wortel, hanya brokoli dan wortel saja. Kalau di hari kedua saya menggunakan, apa bedanya di sini? Capcay menggunakan sawi hijau putren. Nah, di situ kan kombinasi warna bermain di situ. Kalau di makan siang, cah brokoli wortel hanya kombinasi hijau dan orange. Kalau di capcay itu kalau ditambahkan dengan putren ada kombinasi kuning. Terus dia pakai sawi hijau dengan bisa kadang dicampur dengan jamu kuping juga dengan warna coklat gitu. Jadi ini combine gitu. Jadi jelas perbedaannya terlihat. Untuk di snack sore di hari pertama ada pastel sayur teh manis. Nah, di sini saya untuk di hari kedua martabak telur dan teh manis. Nah, di malam hari saya menggunakan nabat hewaninya telur, bumbu kuning, dan di hari keduanya ayam panggang. Untuk nabatinya saya menggunakan perkedel jagung, dan untuk hari keduanya tahu kukus isi sayuran. Nah, di sini isi sayuran dan perkedel jagung. Kalau perkedel jagung itu lebih condong ke arah kuning. Nah, kalau di sini perbedaan dengan tahu kukus dengan isi sayuran, dia lebih bervariasi warnanya. Jadi jelas warnanya bermain lagi di sini. Dan untuk sayurannya ada sop kacang merah di hari pertama, dan di hari kedua ada sayur labu siam kacang panjang. Di sini saya akan sajikan sekali makan. Jadi di sini ada contoh piring makananku, contoh sajian sekali makan. Dalam Permenkes nomor 41 tahun 2014 tentang pedoman gizi seimbang, yaitu dengan takaran pepaya 150 gram buah, dengan tahu 100 gram, nabatinya 75 gram dalam satu piring lengkap dengan air. Untuk dari penilaian menu tersendiri, menu yang baik dan memenuhi syarat yaitu satu, kecukupan gizi, pola menu, aspek dan kombinasi menu, tekstur dan konsistensi, rasa dan aroma, ukuran dan bentuk, temperatur dan suhu, dan cara persiapan. Ada 10 pesan gizi seimbang, yaitu satu, syukuri dan nikmati aneka ragaman jenis makanan. Yang kedua, banyak makanan sayuran dan cukup buah-buahan. Yang ketiga, konsumsi lauk pauk berprotein tinggi. Yang keempat, konsumsi aneka ragam makanan pokok. Yang kelima, batasi konsumsi makanan manis, asin, dan berlemak. Yang keenam, biasakan sarapan pagi sebelum beraktivitas. Yang ketujuh, minum air putih yang cukup dan aman. Yang kedelapan, biasakan baca label makanan. Yang kesembilan, biasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang ke-10, berolahragalah secara teratur dan menjaga berat badan normal dengan minimal olahraga teratur 1 hari 20 menit. Oke, sekian penjelasan saya kali ini.